Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai manajemen sumber daya manusia, komunikasi, dan pelayanan publik digital. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani dengan NIM 24005310006 dan rekan saya. Saya Dani Zahran dengan NIM 24005324040. Saya Salsabila Dilaini dengan NIM 2400531010. Untuk tidak memperlama materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan paradigma dalam tata kelola organisasi dan pelayanan publik di Indonesia. Di era transformasi digital ini, keberhasilan sebuah institusi tidak lagi hanya diukir dari kecanggihan perangkat keras yang dimiliki, melainkan sejauh mana sumber daya manusia atau SDM mampu mengelola aset digital tersebut sebagai modal strategis. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dani. Kepada Dani dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang digital kapital bagi sumber daya manusia. Kapital digital bagi sumber daya manusia adalah akumulasi terintegrasi dari aset-aset digital yang dimiliki oleh individu, yang mencakup penguasaan infrastruktur fisik, kompetensi teknis dan kognitif, jaringan sosial di ruangan cyber, serta sikap mental yang etis, yang secara kolektif dikonversi menjadi keuntungan profesional, ekonomi, dan sosial di lingkungan kerja. Dalam konteks SDM, kapital digital bukan sekedar bisa menggunakan komputer, melainkan bagaimana SDM tersebut menggunakan teknologi alat untuk produktivitas inovasi pelayanan publik. Nah, SDM yang memiliki kapital digital yang tinggi ditandai dengan kemampuan memproses informasi digital yang melimpah menjadi pengetahuan berguna, melakukan pemecahan masalah secara kolaboratif melalui platform digital, serta memiliki kesadaran yang tinggi terhadap keamanan data pribadi dan organisasi. Di tingkat organisasi, kapital digital SDM menjadi mesin penggerak transformasi, birokrasi, dan inovasi pelayanan publik. Di masa teknologi, di mana teknologi digunakan sebagai alat perakit untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Next, kapital digital bagi SDM memiliki 4 dimensi utama yang saling berkaitan. Yang pertama ini ada dimensi digital akses atau ketersediaan infrastruktur. Tanpa akses kapital digital dapat terbentuk bagi SDM. Ini dapat mencakup dua akses. Yang pertama itu akses fisik dan akses langganan. Yang kedua, dimensi digital kompeten, yaitu kompetensi kompetensi dasar. Digital kompetensi ini adalah adalah inti dari kapital digital. Kompetensi ini dibagi menjadi dua level. Yang pertama yaitu level operasional, kemampuan teknis menjalankan aplikasi, mengelola data, dan mengamankan akun. Yang kedua yaitu level strategis, yaitu kemampuan menganalisis informasi, membedakan fakta dan hoax, serta kemampuan memproduksi konten yang memiliki dampak komunikasi. Selanjutnya yaitu dimensi digital engagement atau keterlibatan digital. SDM yang memiliki kapital tinggi tidak hanya menjadi konsumen konten, tetapi prosedur dan partisipan aktif, seperti networking, yaitu membangun jaringan profesional di platform digital, seperti LinkedIn dan forum profesi, dan kolaborasi, yaitu kemampuan bekerja dalam inti secara individual menggunakan alat kolaboratif. Selanjutnya yang terakhir ada dimensi digital, attitude atau etika digital. Digital attitude ini sangat ditekankan melalui literasi digital kominfo seperti istilah netiquette, yaitu etika berkomunikasi di ruang publik. Untuk menjaga citra instansi dan legal awareness, yaitu pemahaman mendalam mengenai UU ITE dan regulasi
perlindungan data pribadi. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dani. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsa. Kepada Salsa dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengelola praktikum komunikasi digital. Pengelola komunikasi digital adalah sebuah peran profesional strategis atau yang sering disebut sebagai peranata humas ahli atau digital communication manager yang bertanggung jawab secara penuh dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengeksekusi, serta mengevaluasi seluruh rangkaian pesan dan interaksi organisasi di dalam ekosistem media digital. Pengelola komunikasi digital harus mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, mulai dari jurnalistik digital, hubungan masyarakat atau public relation, desain komunikasi, visual, hingga analisis data statistik. Mereka adalah garda terdepan yang menerjemahkan bahasa birokrasi atau korporasi yang kaku menjadi konten yang humanis dan mudah dipahami oleh masyarakat luas atau literasi informasi, sambil tetap mematuhi koridor hukum yang berlaku di Indonesia, seperti UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Next. Selanjutnya yaitu deskripsi kerja pengelola. Pengelola komunikasi digital adalah personil yang bertanggung jawab merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh aktivitas komunikasi organisasi di media digital. Deskripsi kerja pengelola ini terbagi ke dalam 4 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau strategic planning, yaitu merancang arsitektur konten tahunan dan bulanan yang berbasis pada analisis target audiens masyarakat Indonesia yang heterogen. Yang kedua yaitu fungsi produksi dan distribusi atau content management, yaitu mengelola alur kerja kreatif seperti videografi, desain grafis, dan copywriting agar pesan yang kaku atau birokrasi menjadi lebih inklusif dan mudah dipahami publik. Yang ketiga yaitu fungsi moderasi dan engagement atau interactive communication, yaitu bertanggung jawab atas kualitas layanan interaksi dua arah dengan masyarakat, termasuk penanganan keluhan pada platform seperti Instagram, Twitter atau X maupun sistem pengaduan nasional. Yang terakhir yaitu fungsi audit dan monitoring atau evaluation, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas pesan dan jangkauan konten menggunakan perangkat analisis data atau digital analysis. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Salsa. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai studi kasus. Dari masalah yang bisa kami ambil yaitu mengenai keberhasilan inovasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, melainkan pada sinergi antara kesiapan sumber daya manusia, perubahan budaya kerja, dan strategi komunikasi yang tepat. Kegagalan awal yang dipicu oleh representasi pegawai dan komunikasi birokrasi yang kaku berhasil diatasi melalui pendekatan